Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, sauri taula dan umat muslim, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in wa tabi'ah, dan kepada kita semua yang insya Allah akan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mencintai makhluknya. Ia mencintai makhluknya tanpa perantara, dan ia pun selalu memberikan keadilan pada setiap makhluknya. Apakah kalian semua tahu siapakah itu? Ya, tentu saja An-Nas, manusia. Tetapi karena tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan syariat Islam menjadikan Allah itu murka kepadanya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ada 6 golongan orang yang paling tersiksa kehidupannya di akhirat kelak. Yang pertama, orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau memanfaatkan ilmunya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Tetapi bukan hanya mencari ilmu saja. Ketika kita telah memiliki ilmu, maka kita harus mengamalkannya, karena ilmu itu bukan untuk ditunjukkan tetapi untuk diamalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling keras siksaannya di akhirat kelak adalah orang yang memiliki ilmu tetapi tidak mau memanfaatkan ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, pemimpin yang lalim. Pemimpin yang lalim adalah seseorang yang memiliki jabatan tetapi ia malah menyalahgunakan jabatannya. Padahal ketika kita dipilih menjadi seorang pemimpin, maka kita harus menjadi pemimpin yang amanah dan tanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling keras siksaannya di akhirat kelak adalah para pemimpin yang lalim. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang ketiga, para penyiksa manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling keras menyiksa manusia di dunia adalah orang yang paling keras menerima siksaan di akhirat kelak. Yang keempat, orang-orang yang mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling keras siksaannya di akhirat kelak adalah orang-orang yang mencari ilmu yang mencari rezeki dengan cara yang tidak halal. Yang kelima, sekedar dianggap baik. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain, maka janganlah kita mengharapkan imbalan, tetapi niatkanlah ikhlas karena Allah dan hanya untuk mencari ridho Allah semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling keras siksaannya di akhirat kelak adalah orang yang hanya sekedar dianggap baik. Yang keenam, orang-orang yang menyerupai ciptaan Tuhan. Kita mengetahui Allah itu Maha Esa. Kita harus mengabdi kepadanya, karena seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling keras siksaannya di akhirat kelak adalah orang-orang yang menyerupai ciptaan Tuhan. Nah, sudah dijelaskan bahwa ada 6 golongan orang yang paling tersiksa di kehidupannya di akhirat kelak. Allah itu sangat mencintai kita, teman-teman. Tetapi, apakah kita telah mencintai Allah? Bagaimana sih cara kita mencintai Allah? Salah satunya yaitu kita harus selalu
taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.